Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Kapan saja? Ucapan Lintian. Dan begitu wanita itu melambaikan tangannya, dia langsung pergi dari situ. Bai Mu menarik napas lega dan berkata, "Kakak Lin, tadi kamu hampir membuatku mati ketakutan." Mati ketakutan? Bai Mu mengangguk sambil masih menatap Lintian. "Kamu tahu kan, kakak senior lu itu kultivasinya sangat tinggi, sudah mencapai akhir dunia. Kalau kalian berduel, kamu bisa habis. Mungkin untuk saat ini aku belum sebanding dengannya, tapi dia juga belum tentu bisa membunuhku," jawab Lintian dengan tenang. Bai Mu hanya bisa mengaguminya dan berkata, "Kamu benar-benar gila." Tapi Lintian tak memperdulikannya dan terus menunggu hari esok. Namun Bai Mu tak berhenti, dan berkata lagi, "Kamu tahu siapa nama kakak seniorku itu?" "Tidak tertarik." "Namanya Lusa." Bacaannya seperti, "pembunuh." "Loh," kata Bai Mu menekankan. Katanya, "Kakak senior kita itu sangat hebat. Dia adalah jenius dari puncak utama dan sering membantu Su Shenyuan menjalankan berbagai tugas. Kalau kamu masuk puncak utama nanti, kamu mungkin akan sering berurusan dengannya." "Apa hubungannya dengan aku?" tanya Lintian datar. Bai Mu tersenyum canggung, "Yah, kamu bisa bangun hubungan baik dengannya." "Tak perlu," jawab Lintian serius. Bai Mu yang melihat Lintian sulit diajak kompromi akhirnya menyerah dan kembali membicarakan soal ujian. Keesokan paginya, dipandu oleh Bai Mu, Lintian datang ke jalur masuk menuju puncak utama, dan sudah banyak orang berkumpul di sana. Mereka berasal dari 3 puncak lainnya, dan rata-rata memiliki kultivasi di tingkat 7 atau 8 bintang padang gurun. Di depan mereka semua berdiri wanita bertopeng itu. Dia menatap kerumunan dan berkata, "Apakah semuanya sudah hadir?" Bai Mu kaget dan bertanya, "Kakak senior Lu, kamu yang akan menguji kami?" "Benar, aku yang bertanggung jawab penuh atas ujian ini. Tapi tenang saja, aku akan adil dan jujur." Semua orang mulai saling melirik, dan wanita itu menunjuk ke sebuah pusaran di samping. "Di sini ada sebuah formasi. Kalian bisa masuk secara bersamaan. Selama kalian bisa keluar dalam waktu yang ditentukan, 5 orang pertama yang keluar akan menjadi pemenangnya." Orang-orang langsung mulai berbisik. Seseorang bertanya, "Berapa lama waktunya?" "2 jam, jawab wanita itu. Semua langsung terlihat bersemangat. Wanita itu lalu berkata, "Apakah kalian sudah siap?" "Siap," jawab mereka serempak. Lalu satu persatu mereka masuk ke pusaran. Setelah itu, wanita bertopeng itu menatap Bai Mu. "Kamu tidak masuk?" "Kakak senior Lu, aku tidak ikut." "Tapi, formasi ini, apa berbahaya?" tanya Bai Mu. Wanita itu menjawab dingin, "Aku hanya ingin tahu apakah dia benar-benar dari klan Dewa Jahat. Kalau iya, maka orang-orang dari klan Dewa Jahat akan muncul di antara peserta dan mencoba membunuhnya." Bai Mu terkejut, Kamu ingin dia dibunuh?" "Tenang saja, aku bisa melihat semua yang terjadi di dalam formasi. Selain itu, Guru Feng juga sedang mengawasi," kata wanita itu sambil berjalan ke sebuah jalan setapak. Bai Mu cepat-cepat mengejarnya, dan akhirnya mereka tiba di sebuah gua, tempat hall pedang berada. Di depan hall pedang, ada sebuah dinding tempat tampilan area dalam formasi bisa dilihat. Wanita itu dengan hormat berkata, "Tuan Jian Feng, sesuai perintah Anda, semuanya sudah diatur. Mulai sekarang, kamu adalah penguji. Kamu yang memutuskan kapan formasi dihentikan, kapan dibuka, dan kapan mereka bisa keluar," kata hall pedang. "Jangan khawatir, aku akan bersikap adil. Kalau tidak, orang-orang akan mengira aku memihak puncakku sendiri," tambahnya. Wanita itu mengangguk, "Baik." Tapi Bai Mu mendekat dengan wajah kecewa. "Feng Ju, kamu ingin menjebak Kakak Lin?" "Bukan menjebak, tapi untuk melihat kemampuan aslinya. Dan sekaligus melihat apakah benar ada orang jahat." "Tapi itu mempertaruhkan nyawanya," kata Bai Mu cemas. "Bukankah dia hebat?" tanya hall pedang. "Memang hebat, tapi kalau mereka banyak dan sudah siap, Kakak Lin bisa dalam bahaya besar," jawab Bai Mu. "Tenang, kami tahu apa yang kami lakukan." Hall pedang menenangkannya. Wanita bertopeng mulai menghitung waktu sambil menatap dinding. Di dalam formasi berkabut, Lintian baru hendak berjalan ketika 2 orang muncul.
satu di depan dan satu di belakang. Wajah mereka tampak kejam, dan keduanya adalah 8 bintang padang gurun. Satu membawa pedang, satu membawa pisau. "Bocah, menyerah atau bertarung?" tanya si pemuda berpedang. Tapi Lin Tian malah tersenyum dan berkata, "Kalian dari klan Dewa Jahat?" "Apa pentingnya?" jawabnya datar. Lin Tian berkata, "Aku tidak punya musuh di kuil ini, kecuali dengan klan Dewa Jahat. Mereka memang mengejarku." Pemuda itu tertawa, "Jangan sok benar." Pemuda yang membawa pisau berkata, "Kalau tidak menyerah, kami akan menghabisimu." Lin Tian tersenyum, "Kalian berdua akan melawanku sekaligus?" "Jelas," jawab mereka bersamaan. Lin Tian menyebarkan bayangan-bayangan dirinya dan berkata, "Kalian bahkan tidak tahu aku di mana. Bagaimana bisa melawanku?" Kedua pria itu terkejut. Di luar formasi, Bai Mu panik. "Lihat! Mereka pasti dari klan Dewa Jahat." Wanita bertopeng mengerutkan kening, mungkin mereka hanya akting. "Kita lihat dulu." Hall pedang mengangguk, "Ya, kita tunggu bukti yang lebih jelas." Pemuda berpedang langsung menyerang, hujan pedang turun dan menghancurkan semua bayangan. Tapi tubuh asli Lin Tian lenyap. "Bocah, kau mau sembunyi terus?" hardik pemuda itu. Pemuda berpisau langsung menebas ke segala arah, menciptakan bayangan pisau yang mematikan. Bai Mu menarik napas kencang, ngeri. Wanita bertopeng mengernyit, "Ini serius?" Hall pedang tetap tenang, "Mungkin ini hanya duel biasa, atau dendam pribadi." "Ya, kita lihat saja," balas wanita itu. Lin Tian sebenarnya sudah bisa meninggalkan formasi, namun ia menyadari bahwa di luar formasi, wanita itu dan sang pemimpin puncak sedang mengamati. Ia pun mengurungkan niat untuk pergi, lalu bergumam, "Apa yang mereka rencanakan?" Saat itu, suara Bai Mu terdengar dari luar formasi. "Tuan Feng, kakak senior Lu, tidak perlu dilihat lagi, mereka pasti dari klan Dewa Jahat." "Tapi apa buktinya?" tanya Hall pedang. Wanita bertopeng menimpali, "Adik Bai, kami juga ingin memastikan apakah benar dia dikejar oleh orang dari klan Dewa Jahat. Jadi, mohon bersabarlah." Bai Mu gelisah dan bahkan cemas. Ketika Lin Tian mendengarnya, ia mulai menatap dua orang yang sedang mencarinya di dalam formasi. "Haruskah kalian membuktikan bahwa mereka benar-benar berasal dari keluarga iblis?" Lin Tian tahu bahwa hanya dengan menggunakan mata ilahi miliknya, dia bisa melihat esensi tubuh lawannya. Untuk mengungkap esensi mereka, dia harus mengambil langkah selanjutnya. Maka, Lin Tian dan bayangannya muncul kembali. Tapi kali ini, dia mengeluarkan beberapa pil yang digunakan untuk menjernihkan hati. Meskipun aura dalam tubuh orang-orang dari keluarga iblis terlihat normal, mereka tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan aura berdarah mereka, dan pil-pil ini bisa membuat kekuatan tersembunyi mereka meledak. Akibatnya, Lin Tian melemparkan pil satu persatu. Saat itu, kabut putih menyelimuti kedua orang tersebut. Mereka merasa bingung, tetapi warna darah dalam tubuh mereka tidak bisa ditekan. Oleh karena itu, di aula pedang di luar formasi, mereka bisa melihat aliran aura berdarah pada kedua orang itu. "Ini..." Wanita itu tampak ragu, sementara Bai Mu sangat bersemangat. "Benar, itu adalah roh darah khas dari keluarga iblis." "Roh darah memang sulit dipaksa keluar. Bagaimana anak ini bisa melakukannya?" tanya kepala aula pedang, penasaran. Wanita itu berkata, "Sepertinya kita harus menanyakannya langsung padanya." "Baiklah, mari kita bersihkan dulu dua iblis ini." Setelah selesai berbicara, kepala aula pedang langsung menghilang. Ketika kedua orang itu merasa lemah, kepala aula pedang muncul, dan teknik pedang bayangan berkedip di tangannya. Kedua orang itu langsung hancur di tempat. Setelah itu, dua roh dengan cahaya darah mencoba kabur ketakutan, tetapi kepala aula pedang langsung memunculkan dua bayangan hitam. Setelah terkena serangan, dua roh itu langsung lenyap di tempat. Alis kepala aula pedang berkerut. Lin Tian hanya bisa mengagumi kekuatan kepala aula pedang, yang langsung mengalahkan dua ahli tingkat wastelan. Ini membuat Lin Tian menyadari betapa lemahnya kekuatannya saat ini di tingkat tersebut. Tapi Lin Tian tetap percaya diri, lalu tersenyum dan berkata pada kepala aula pedang, "Semua orang dari keluarga Dewa Iblis akan hancur sebelum mati." "Hancur?" "Ya, kemungkinan itu adalah sejenis kekuatan tersembunyi dalam roh mereka, untuk mencegah roh mereka ditangkap," jelas Lin Tian. Kepala aula pedang mengangguk, "Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi belum pernah melihatnya langsung." Tapi Lin Tian menatapnya. "Jadi, apakah penilaianku sudah selesai?" "Penilaian? Penilaian apa?" Kepala aula pedang pura-pura bingung.
Lin Tian tersenyum, kalian mengawasi setiap gerakanku di luar formasi untuk melihat apakah aku benar-benar dikejar oleh keluarga iblis, bukan? Ekspresi kepala aula pedang sedikit berubah, dan Lin Tian melanjutkan, jangan pura-pura. Lagi pula, formasi ini tidak bisa menahanku. Kau maksud, kau bisa keluar dari formasi ini kapan saja? Kepala aula pedang bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian mengangguk lalu langsung menghilang dari tempatnya. Kepala aula pedang segera keluar dan melihat Lin Tian sudah berdiri di luar, menatap wanita yang masih terkejut. Bai Mu memberikan jempol, saudara Lin, kau benar-benar hebat. Wanita itu cepat sadar dan bertanya, bagaimana kau membuat roh darah mereka muncul? Ya, bagaimana kau memaksa cahaya darah itu keluar dari mereka? Tanya wanita itu penasaran. Itu mudah. Aku menggunakan beberapa pil penjernih hati, yang bisa membuat orang menjadi tenang. Tapi untuk aura berdarah di tubuh, pil itu akan membuatnya kacau dan mudah terlihat. Benarkah? Wanita itu tampak meragukan, tetapi Lin Tian mengangguk, dan Bai Mu memuji lagi. Saudara Lin, hebat. Benar-benar luar biasa. Setelah ragu sejenak, kepala aula pedang berkata, kalau begitu, sekarang kau bisa masuk ke puncak utama. Untuk itu, bicaralah dengannya. Kepala aula pedang menunjuk ke arah wanita itu. Lin Tian berkata, kalau tidak salah, hanya 5 orang pertama yang bisa masuk ke puncak utama dalam 2 jam, bukan? Benar. Wanita itu menjawab sambil melemparkan sebuah token, salurkan kekuatanmu ke dalam token ini, lalu kau akan terhubung dengannya. Sejak saat itu, kau adalah murid puncak utama dan bebas pergi ke 3 puncak lainnya. Lin Tian mengambil token itu dan bertanya, semudah itu? Kenapa? Kau mau aku bantu carikan tempat tinggal atau mengenalkanmu pada puncak utama? Tanya wanita itu. Lin Tian menggeleng sambil tersenyum, tidak perlu. Kalau begitu, pergilah. Jangan ganggu penilaianku untuk orang lain. Wanita itu mulai tidak sabar. Saat Lin Tian hendak berbicara lagi, Bai Mu segera menariknya dan berkata, saudara Lin, jangan membuat kakak senior marah. Cepat keluar. Ketika Lin Tian sampai di luar gua, dia bingung, memangnya aku bilang ingin memprovokasinya? Tapi dia menyuruhmu pergi, dan kau tetap bicara, itu sudah seperti memprovokasi dia, jelas Bai Mu. Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum pahit, kau pikir aku suka ngobrol sama dia? Saudara Lin, bukan itu maksudku, Bai Mu tersenyum, tapi aku tak bisa banyak bicara lagi. Aku harus ke puncak utama dan mencari teknik deteksi. Setelah berkata begitu, Lin Tian pun pergi ke puncak utama. Bai Mu melambaikan tangan, kalau ada waktu, mainlah lagi ke sini. Lin Tian hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangan kembali sebelum pergi. Sementara Bai Mu bergumam, aneh sekali orang ini. Di depan, Lin Tian berjalan sambil menatap deskripsi pada token itu. Karena di dalamnya terdapat gambaran umum seluruh puncak utama, seperti tempat penyimpanan ilmu sihir, tempat penyimpanan pil, dan senjata sihir. Namun, semua itu, seperti halnya aula utama, hanya bisa diakses jika telah menyelesaikan tugas dan mengumpulkan poin kontribusi. Karena itu, Lin Tian memutuskan pergi ke Pavilion Shenshu terlebih dahulu, untuk mencari teknik deteksi dan mengetahui berapa poin kontribusi yang dibutuhkan. Saat tiba di Pavilion Shenshu, Lin Tian menemukan bahwa tempat itu ramai. Selain itu, Su Shenyuan juga mengklasifikasikan murid-murid berdasarkan tingkat, murid pemula, menengah, senior, dan tertinggi. Lin Tian tentu saja termasuk murid pemula, karena poin kontribusinya adalah 0, artinya belum menyelesaikan tugas apapun. Namun, teknik deteksi terkuat hanya bisa diakses oleh murid tertinggi, dan membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk 1 jam akses. Orang biasa tak mungkin bisa melihatnya. Sepertinya hidup di kuil ini memang sulit. Lin Tian menghela napas dan beralih ke aula misi. Di sana, berbagai jenis misi dibagikan, seperti misi tingkat umum, sederhana, sulit, dan yang paling ekstrim, tingkat purgatorium. Poin yang didapat bervariasi tergantung kesulitannya, dan tingkat purgatorium paling tinggi. Setiap misi bernilai lebih dari 1 juta poin, tapi biasanya hanya para ahli di tingkat wastelan yang berani mengambilnya. Namun, Lin Tian ingin melihat seperti apa misi yang hanya bisa disentuh oleh para ahli wastelan. Saat itu, seorang pria bermata satu berjalan melewati Lin Tian dan berhenti sejenak. Ia menatap Lin Tian dengan senyum aneh di mata satu-satunya. Klan roh jahat, biarkan aku memberimu sebuah pesan. Lin Tian tidak menyangka bahwa roh jahat ada di mana-mana, dan pria itu menyeringai, hanya ada satu konsekuensi jika menyinggung kami, yaitu kematian yang mengenaskan. Aku juga ingin memperingatkanmu. Oh, katakan saja. Pria itu agak terkejut, dan Lin Tian tersenyum, siapapun yang menyinggungku, akan aku hajar satu persatu. Setelah mendengar ini, pria itu langsung tidak senang. Kalau begitu ingat namaku,
Aku adalah langit belati beracun. Kuharap kau tidak keluar dari tempat suci ini, atau akan kubunuh kau. Setelah itu, langit belati beracun berdiri di samping sambil sesekali melirik ke arah Lin Tian untuk mengamati reaksinya. Lin Tian tak peduli dan langsung menuju area khusus tugas purgatorium. Di sana hanya ada sedikit orang, karena hanya para jenius elit atau ahli di alam liar yang bisa mengambil tugas semacam itu. Tentu bukan orang seperti Lin Tian. Jadi, kehadiran Lin Tian membuat orang lain penasaran. Beberapa mencibir, "Anak, tempat ini bukan untukmu. Pergilah." Yang lain berkata, "Kau anak baru? Lihat dulu kekuatanmu." Melihat Lin Tian yang tanpa percaya diri, langit belati beracun tertawa kecil dalam hati, anak ini sombong sekali. Saat itu, seorang wanita datang mendekati Lin Tian dan bertanya, "Apa kau berniat mengambil tugas ini?" "Tugas di sini bernilai 1.000.000 poin, dan aku butuh poin," kata Lin Tian. Walau tak dijelaskan secara rinci, maksud Lin Tian jelas, dia butuh banyak poin. Wanita itu berkata, "Aku takut sebelum kau dibunuh oleh klan roh jahat, kau sudah mati saat menjalankan tugas." Saat mendengar klan roh jahat disebut, Lin Tian menunjuk ke arah langit belati beracun. Itu, dia adalah klan roh jahat. Tangkap saja dia. Wanita itu langsung menatap langit belati beracun, tapi dia pura-pura santai sambil berkata, "Bocah, kalau mau menuduh seseorang, kau harus punya bukti." Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa bertarung sembarangan di tempat ini, dan tidak bisa menggunakan pil seperti sebelumnya. Jadi ia tersenyum, "Cari bukti itu mudah, hanya saja aku takut kau tak berani." "Oh, tunjukkan." Para penonton jadi tertarik, penasaran apakah ucapan Lin Tian benar. Bagaimanapun, klan roh jahat adalah kelompok yang bahkan para jenius takutkan. Jika seseorang dibidik oleh mereka, darah atau energi mereka akan diambil, bahkan bisa dijadikan budak oleh mereka. Namun, sangat sulit mengenali anggota klan ini. Lin Tian mengeluarkan pil dan berkata, "Coba saja." "Anak, kau tidak tahu bahwa bertarung di dalam akademi itu dilarang," ejek langit belati beracun. Lin Tian mengangkat pil dan tersenyum, "Kalau tak berani, jangan banyak bicara." Langit belati beracun yakin Lin Tian tidak akan berani berbuat apa-apa di tempat ini, jadi dia merasa aman. Tapi wanita Lu berkata pada Lin Tian, "Kau yakin dia orangnya?" "Ya." "Baik, aku berikan hak padamu untuk bertindak," kata wanita itu dingin. Lin Tian terkejut, "Memberi hak padaku?" "Ya, aku yang akan menanggung semua konsekuensinya," ucap wanita itu tegas. Penonton pun gempar. Senior Lu sudah gila. Dia tahu kalau melanggar aturan akademi akan dihukum. Siapa yang berani menyinggung dia, pasti habis. Lin Tian juga terkejut, dalam hati berpikir, benar-benar berani, tidak peduli pada aturan. Namun dia menyukai keberanian itu dan tersenyum. "Kau yang bilang ya?" "Ya, aku yang bilang," jawab wanita itu tegas. Lin Tian menatap langit belati beracun. Dia langsung berusaha kabur sambil berteriak, "Aku bukan patung kayu." Namun, baru beberapa langkah, angin hijau melintas dan kaki langit belati beracun langsung terikat akar tanaman. "Hajar!" Elder Sister Lu benar-benar menakutkan. Tak heran dia dijuluki Lusa benar-benar cocok. Lin Tian sedikit terkejut, dan dalam hati tertawa pahit, ganas juga. Wanita Lu menatap Lin Tian, "Kenapa bengong?" Lin Tian langsung mengayunkan pil. Tak lama, semua orang melihat aliran darah merah muncul dari tubuh langit belati beracun. Roh darah. Semua orang terkejut. Wanita Lu menatapnya dingin, "Masih mau membantah?" "Sialan." Langit belati beracun segera menghancurkan jimat pelariannya dan lenyap. Semua orang ribut, namun wanita Lu mengerutkan dahi, klan roh jahat benar-benar ada di mana-mana. Lin Tian menghela napas dan hendak melihat daftar tugas, tapi wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku ingin bekerja sama denganmu." "Bekerja sama?" Lin Tian heran. Wanita itu berkata, "Sahabat terbaikku dibunuh oleh klan roh jahat, aku ingin balas dendam." "Balas dendam? Mencari klan roh jahat?" Lin Tian terkejut. "Ya." Para penonton panik, Senior Lu, melawan klan roh jahat itu berbahaya. Bisa ditangkap atau dikuras darah. Senior Lu, pikirkan lagi. Wanita Lu tetap bersikeras, "Keputusanku tak bisa diubah." Lin Tian tersenyum pahit. Wanita itu bertanya, "Kenapa kau tertawa?"
Aku takut sekarang kau bilang ingin bekerja sama, nanti malah lari. Tidak. Baik, tapi kalau kau ikut aku, kau harus dengarkan aku. Lin Tian tak ingin dia celaka. Dengan karakternya yang meledak-ledak, belum tentu bisa bertahan sampai bertemu musuh. Asal tidak menyuruhku berbuat yang tidak bermoral, aku akan dengarkan kau, jawab wanita Lu. Lin Tian berkedip, ayo, kita bicara sambil jalan. Wanita Lu tampak ragu, dan Lin Tian bertanya, kau punya berapa banyak poin? Aku punya puluhan juta, jawabnya terus terang. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, bisakah kau berikan salinan teknik deteksi paling kuat padaku? Lu langsung menyiram air dingin, jangan naif. Teknik deteksi itu butuh poin untuk digunakan, dan tak bisa disalin. Kalau tak punya poin, kau tak bisa mempelajarinya. Kalau begitu, tuliskan dan biar kulihat saja. Tak bisa. Harus dipahami langsung dari dalam, jelas wanita itu. Tapi Lin Tian tidak percaya dan mengusulkan, begini saja, kau bawa aku masuk dengan alat sihir ruanganku secara diam-diam. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kurasa ini sudah selesai. Sudah selesai? Maksudmu apa? Feng Caidie, kupu-kupu berwarna angin, tidak tahu maksud Lin Tian, tapi Lin Tian mengejeknya dan berkata, kalian terlalu banyak, aku tak ingin bermain-main dengan kalian. 1 lawan 1, berani atau tidak? 1 lawan 1? Siapa yang percaya? Melihat Lin Tian tidak terjebak, Feng Caidie menatap Lin Tian dan berkata, kau berani datang ke sini? Aku ke sini untuk memberitahu kalian bahwa kemanapun aku ingin pergi, kalian para roh jahat tidak bisa menghentikanku. Perkataan ini membuat para roh jahat sangat marah. Di sisi lain, Niu Lu berdiri gemetaran, takut dengan para ahli itu, tapi tetap bertarung sebentar. Bocah, kau pikir semudah itu datang dan pergi seenaknya? Ya? Mencari mati. Feng Caidie langsung melepaskan banyak kupu-kupu beracun dan penuh sihir. Lin Tian melihat ini, dan langsung menggunakan banyak bayangan roh untuk menyeret Niu Lu menjauh dengan cepat. Para musuh mengejar, membuat Niu Lu panik dan berkata, apa yang kau lakukan? Cepat sekali. Jangan banyak bicara. Cepat ikuti aku. Tapi mereka mengejar. Niu Lu melihat kerumunan yang semakin dekat dan ketakutan. Lin Tian langsung melemparkannya ke dalam aula Dewa Laut, dan tak lama kemudian Lin Tian menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di dalam hutan. Feng Caidie berpikir Lin Tian licik, dan setelah mengejarnya, ia berkata dengan senyum mengejek, bocah, kau pikir bisa lolos? Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Lin Tian pura-pura bodoh. Feng Caidie berkata bangga, kupu-kupu yang kulepaskan bisa memantau dari udara. Jadi aku bisa tahu persis kemana kau pergi. Lin Tian tertawa, kalau tak ingin mati, sebaiknya kau menyerah, lalu serahkan wanita Luoxian pada kami. Maka kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak apa? Tanya Lin Tian dengan senyum mengejek. Kalau tidak, jangan harap hidup, jawab Feng Caidie dengan nada kejam. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan mengeluarkan Niu Lu lagi. Saat Niu Lu melihat Feng Caidie, dia terkejut dan berkata pada Lin Tian, Tuan, kembalikan aku ke senjata sihirmu. Dia sendirian. Tak usah takut, kata Lin Tian mengejek, tapi Niu Lu panik, tapi, aku merasa akan ada lebih banyak lagi nanti. Lin Tian menjelaskan, tempat ini sudah dipasangi formasi. Dia tak bisa kabur. Dan orang luar takkan tahu apa yang terjadi di sini. Apa? Niu Lu terkejut. Namun Feng Caidie tertawa, bocah, tak perlu menakut-nakuti. Tak ada gunanya. Aku menakut-nakutimu? Lin Tian tersenyum santai. Feng Caidie pun mengeluarkan jimat komunikasi untuk memanggil bala bantuan, tapi jimat itu tidak berfungsi. Ia lalu menggunakan senjata sihirnya, tapi hasilnya tetap sama, tak ada yang bisa digunakan. Ini membuatnya terkejut. Ia terbang dan menemukan formasi mengelilinginya, membuatnya tidak bisa keluar. Bagaimana bisa ada formasi? Feng Caidie tidak menyangka ada formasi yang tiba-tiba muncul. Itu disiapkan khusus untukmu, agar yang lain tak bisa membunuhmu, kata Lin Tian sambil menatapnya. Bahkan tanpa orang lain, aku tetap bisa mengalahkanmu, jawab Feng Caidie dengan percaya diri. Itu belum tentu. Lin Tian berkata, lalu mengaktifkan kekuatan darah, dan ia melihat garis keturunan Feng Caidie,
darah panggilan unik bintang 7 yang memungkinkan ia memanggil kupu-kupu raksasa. Lin Tian lalu langsung meminjam garis keturunan tersebut dan meningkatkannya ke bintang 8, memanggil kupu-kupu yang lebih besar dan kuat. Bagaimana mungkin? Feng Caidie terkejut dan merasa tak percaya. Lin Tian berkata dengan santai, "Selesai." Feng Caidie mendengus, "Mimpi saja." Banyak kupu-kupu besar Lin Tian menyerangnya satu persatu. Feng Caidie segera membentuk perisai pelindung dan menyerang balik dengan sihir untuk menghancurkan kupu-kupu itu. Tapi Lin Tian terus memanggil lebih banyak. "Kau harus tahu bahwa garis keturunan ini luar biasa," katanya. "Tapi aku punya tingkat kultivasi tinggi, dan bisa menciptakan pertahanan kuat. Tidak sepertimu, hanya bisa diserang dan mati," kata Feng Caidie sambil bersiap melawan Lin Tian. Lin Tian menghindari serangannya dengan kecepatan tinggi, membuat Feng Caidie frustrasi karena tidak bisa menyentuhnya. Dia menatap Lin Tian dengan marah, "Bocah, aku akan buat kau tahu betapa mengerikannya aku. Menurutku lebih baik kau lihat milikku." Lin Tian lalu mulai menggunakan darah Niulu, dan mengeluarkan beberapa pil. Di saat yang sama, dia mengaktifkan bidang kekuatan pemutus darah dan reinkarnasi. Tiba-tiba Feng Caidie merasa ada yang tidak beres, matanya membelalak. "Ada apa ini?" Lin Tian tersenyum, dan menggunakan darah Niulu untuk mengaktifkan 6 strategi dan lalu ia melemparkan banyak pil elemen petir. Boom! Petir menyambar kupu-kupu itu. Meskipun perisai pelindung menahan sebagian kekuatan, beberapa petir tetap mengenainya, membuatnya mundur beberapa langkah dan memelototi Lin Tian. "Bocah, kau kuat juga. Kau juga hebat. Cuma sedikit terluka?" Lin Tian tampak sedikit terkejut. "Kau kira aku ini lemah dan mudah dikalahkan?" kata Feng Caidie dengan dingin. Lin Tian tertawa, "Kau lebih hebat dari pria tadi, tapi tetap saja, caraku lebih banyak." "Hah? Omong kosong." Feng Caidie mencibir, tapi Niulu yang melihat Lin Tian belum berhasil menjatuhkannya mulai cemas. "Sekarang bagaimana?" "Tenang saja, aku belum meledak sepenuhnya," kata Lin Tian. "Kau masih punya cara?" tanya Niulu penasaran. Feng Caidie tertawa, "Mimpi sajalah." Saat itu, kekuatan roh dan tulang dalam tubuh Lin Tian mulai meledak satu persatu, meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan itu, Lin Tian mengulangi jurusnya tadi. Di saat bersamaan, bayangan sihirnya memperluas dan menumpuk domain, membuat Feng Caidie harus menghadapi domain pembunuh api ajaib serta serangan dari pil-pil itu. Betapapun kuatnya Feng Caidie, kali ini dia benar-benar tak bisa menahan semuanya. Akhirnya, pertahanannya runtuh dan tubuhnya terkena pukulan. Feng Caidie melotot, "Kau ini monster." "Aku bukan monster, aku hanya menggunakan lebih banyak cara," jawab Lin Tian sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya dia berpikir, kalau dia lebih kuat sedikit saja, mungkin aku akan kesulitan mengalahkannya. Ketika wanita bermarga Lu itu panik, Lin Tian berjalan menuju perbatasan selangkah demi selangkah dan menembus keluar. Wanita Lu itu terkejut. Dia keluar. Ketika binatang buas itu melihat Lin Tian keluar, ia jelas tidak senang, lalu mengeluarkan suara keras dan tajam. Suara itu digunakan khusus untuk menyerang roh seseorang, tetapi Lin Tian tidak peduli. Ia melihat makhluk itu dan tersenyum, itu tidak ada gunanya. "Jangan buang-buang tenaga." "Buang-buang tenaga?" Makhluk itu jelas marah, dan wanita Lu bertanya-tanya dalam hati, apakah suara binatang buas ini benar-benar tidak berpengaruh pada anak ini? Saat itu, suaranya menjadi semakin kuat, bahkan bunga dan tanaman di sekitarnya pun merasakan dampaknya. Semuanya layu seolah-olah mati. Wanita Lu sangat terkejut, begitu kuat. Lin Tian tertawa, "Kau hanya membuang-buang waktu. Mengapa kau tidak takut?" Akhirnya binatang buas itu tak bisa menahan diri dan mengeluarkan suara manusia, bahkan menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa, "Menurutmu kenapa? Aku tak ada waktu bercanda denganmu." Binatang buas itu kesal, dan Lin Tian berkata, "Aku tak punya waktu bercanda denganmu." "Kau?" Melihat Lin Tian menghindari intinya, binatang buas itu mendengus tidak senang karena tak mendapat jawaban, lalu tiba-tiba berubah menjadi sebuah jurang dan menerjang ke arah Lin Tian. Melihat ini, wanita Lu terkejut dan berteriak pada Lin Tian, "Jangan sampai dimakan." Tapi sudah terlambat, Lin Tian tetap dimakan, bahkan seluruh rohnya ditelan oleh makhluk itu. Habis sudah. Wanita Lu menjadi lemas, dan binatang buas itu tampak puas, sampai ia tiba-tiba merasa tidak nyaman, berguling-guling, lalu diam tak bergerak. Wanita Lu tertegun,
Ada apa ini? Sekarang, di dalam ruang kesadaran binatang buas itu, Lin Tian duduk sambil tertawa melihat roh makhluk tersebut. Kau bilang tak perlu makan aku, lalu kenapa melakukannya? Bukankah itu cari masalah sendiri? Kau, bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Binatang buas itu sama sekali tak menyangka bahwa seorang manusia bisa menyusup ke ruang kesadarannya. Namun Lin Tian menatap bola coklat itu dan tersenyum, menyusup ke tubuhmu itu gampang, tidak butuh metode khusus. Gampang katamu, binatang itu tampak depresi. Saat bayangan Lin Tian menyebar, ia pun mengaktifkan baju zirah sihir dan membuka kekuatan sihir virtual secara penuh. Makhluk itu tiba-tiba merasa kekuatannya melemah, membuatnya ketakutan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku, bocah?" "Tak ada apa-apa, hanya ingin menaklukkanmu dan menjadikanmu pengawal pribadiku." Lin Tian tertawa mengejek binatang buas itu. "Menjadi pengawalmu? Benar. Kau bermimpi." Binatang itu marah dan memuntahkan kabut hitam untuk menyerang Lin Tian. Tapi serangan itu ditahan oleh baju zirah roh, dan Lin Tian berkata, "Lemah sekali." "Lemah? Berani-beraninya kau bilang begitu?" Binatang buas itu murka, dan Lin Tian tersenyum. "Ada masalah?" Binatang itu geram dan menatap Lin Tian. "Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tak akan sadar." "Ayo, aku tunggu." Kalimat itu membuat binatang buas itu makin marah dan mulai menyerang Lin Tian dengan serius. Namun seberapa keras pun makhluk itu menyerang, Lin Tian tetap tidak terluka. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang giliranku." Saat itu Lin Tian mulai menggunakan teknik penghancuran virtual. Binatang itu menjerit, bahkan lupa siapa dirinya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Menyerah? Kau, siapa kau sebenarnya?" Binatang buas itu sangat frustasi dan menyesal telah menelan Lin Tian. Lin Tian menjawab dengan tenang, "Aku adalah seseorang yang bisa mengendalikanmu." "Kau?" Binatang itu menatap Lin Tian dengan marah, tapi tak tahu harus berbuat apa. Lin Tian menatapnya dan berkata dengan santai, "Menyerahlah dengan tenang." "Aku? Kalau aku tidak menyerah?" "Tidak menyerah? Menurutmu itu mungkin?" tanya Lin Tian. Binatang itu tampak depresi, dan Lin Tian bersiap untuk menghancurkannya lagi. Binatang itu ketakutan dan berkata, "Tunggu, biarkan aku memikirkannya." "Memikirkan?" "Ya, aku sedang berpikir apakah aku bisa hidup baik-baik bersamamu." Binatang itu tampak tertekan. Lin Tian tersenyum, "Baiklah, aku beri kau waktu untuk berpikir." Binatang itu sedikit lega, tetapi tetap galau. Menyerah atau tidak? Namun binatang itu tahu jika menyerah, ia akan kehilangan kebebasannya dan tak bisa menyerang sembarangan. Jadi ia ragu, "Kalau aku menyerah, apakah aku masih punya waktu bebas?" "Waktu bebas?" "Ya, saat kau tidak membutuhkanku, aku bisa berkeliaran. Tapi saat kau membutuhkanku, aku akan membantu." "Kalau begitu, jika aku membutuhkannya secara tiba-tiba, apakah kau bisa muncul langsung? Selama kita membuat kontrak, dan kau memikirkanku, aku akan langsung tahu." Jelas binatang itu. Mendengar itu, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Oh, benarkah?" "Ya, sungguh." Binatang buas itu mengangguk, dan Lin Tian mengangguk juga. "Baiklah, ayo kita buat kontrak." Binatang itu tahu ini satu-satunya cara terbaik, maka ia pun membuat kontrak dengan Lin Tian. Setelah keluar dari tubuh binatang itu, makhluk tersebut langsung menghilang. Lin Tian kembali ke tubuhnya, dan wanita Lu menatap Lin Tian dengan tak percaya. "Kau baik-baik saja? Menurutmu aku kenapa? Tapi kau sudah dimakan olehnya?" Lin Tian tersenyum, "Hanya begitu saja. Mana mungkin dia bisa memakan aku?" "Apa yang terjadi sebenarnya?" Wanita Lu merasa ada yang tidak beres, tapi Lin Tian hanya tersenyum, "Nanti juga kamu akan tahu." Kemudian Lin Tian berkata, "Ayo, aku tahu di mana letak Shengguang Cao, rumput cahaya suci." "Kau tahu dari mana?" "Binatang itu yang memberitahuku." Saat ini Lin Tian memiliki semua ingatan dari binatang buas itu, jadi dia tahu lokasi rumput tersebut. Namun wanita Lu meragukannya, "Dia mau memberitahumu?" "Ayo, nanti juga kamu akan tahu." Wanita Lu merasa Lin Tian hanya membual, tapi tetap mengikutinya dalam diam. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di hutan kering di depan, dan wanita Lu berkata, "Di depan pasti beracun."
Lebih baik kita memutar. Memutar? Ya, memutar. Wanita Lu yakin, tapi Lin Tian berkata, kalau memutar, kita akan buang-buang waktu. Kamu tak takut racun? Tanya wanita Lu. Lin Tian tersenyum. Racun ya? Mari kita lihat seperti apa. Melihat? Kau gila? Wanita Lu merasa Lin Tian mulai gila karena ingin mempelajari racunnya. Namun Lin Tian benar-benar melangkah maju, melambaikan tangannya, dan dari pohon kering itu keluar bubuk hitam dalam jumlah besar. Bubuk itu berubah menjadi debu dan melayang di udara hutan. Lin Tian melepaskan sekelompok gas yang membungkus debu itu. Anehnya, partikel-partikel ini bisa menembus aliran udara yang Lin Tian ciptakan dan langsung menyerang tubuhnya. Ketika Lu melihat itu, dia segera mengingatkan Lin Tian, kamu harus hati-hati. Begitu racun itu menyentuh tubuhmu, kau tamat. Lin Tian tidak terlalu mempedulikannya, dan justru membiarkan racun itu masuk ke tubuhnya. Wanita bermarga Lu itu sampai tercengang. Kamu gila? Apa efek dari racun ini? Begitu masuk ke dalam tubuh, racun ini akan melumpuhkan seluruh tubuhmu terlebih dahulu, lalu melahap rohmu, kemudian menggerogoti darah dan dagingmu, dan pada akhirnya kamu akan menjadi tumpukan tulang belulang. Lin Tian bertanya, lalu bagaimana dengan roh? Katanya, roh pun akan ikut lenyap. Setelah mendengar itu, Lin Tian mengamati perubahan di tubuhnya. Titik-titik hitam kecil dari racun itu langsung dilahap habis oleh roh reinkarnasinya, tanpa tersisa sedikit pun. Roh itu memang bisa menelan segalanya. Lin Tian tersenyum pahit dalam hati. Melihat Lin Tian masih baik-baik saja, wanita Lu bertanya, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Bahkan, dia berkata kepada wanita itu, ayo pergi. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Wanita Lu heran, dan Lin Tian hanya tersenyum, aku tidak masalah, tapi kamu, aku tidak tahu. Kamu punya penawarnya? Tanya wanita Lu. Aku punya, tapi tergantung kamu, apakah kamu mau menerimanya? Lin Tian tersenyum padanya, membuat wanita Lu bingung. Namun saat itu, sekelompok orang muncul dari belakang mereka. Semuanya dari kelompok dewa jahat. Pemimpinnya adalah Langit Belati Beracun. Ia menatap Lin Tian dan wanita itu dan berkata, akhirnya kutemukan kalian. Melihatnya, wanita Lu terkejut, kamu. Langit Belati Beracun tertawa, kakak senior Lu, ada apa? Tak mengenaliku? Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita Lu membentaknya. Langit Belati Beracun tertawa, aku mengajak beberapa teman untuk membantuku, dan membersihkan kalian. Setelah itu, beberapa orang mengeluarkan senjata sihir mereka dan menciptakan cahaya keemasan yang menjebak wanita Lu. Seketika, wanita Lu merasa terkurung dan marah berteriak, lepaskan aku. Jangan khawatir, aku akan mengurusmu setelah membunuh dia. Langit Belati Beracun menatap Lin Tian. Anak muda, kau ada yang ingin dikatakan? Tidak. Tidak ada yang ingin dikatakan? Langit Belati Beracun tertawa, tetapi setelah Lin Tian menjawab dengan tenang, dia mulai marah. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku bukannya tidak tahu diri, aku hanya ingin bilang, kalian terlalu lemah. Kata-kata Lin Tian membuat Langit Belati Beracun dan orang-orangnya marah. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Ia memberi perintah, tangkap dia. Beberapa orang pun maju, semuanya tampak sangat kuat. Tapi Lin Tian tahu kekuatan mereka, jadi ia tidak melawan secara langsung. Ia mengangkat satu tangan, lalu semua racun hitam dari hutan beterbangan menuju dirinya. Melihat itu, semua orang mundur menghindari racun. Tapi wanita Lu wajahnya pucat karena racun sudah memasuki tubuhnya. Lin Tian menembus cahaya emas, meraih lengannya, dan sesaat kemudian, wanita itu merasa racun dalam tubuhnya diserap oleh Lin Tian. Semua yang melihatnya terkejut, wanita Lu pun memandangi Lin Tian dengan heran. Kamu, ini. Aku bilang, aku bisa mengatasi racun ini. Wanita Lu tak menyangka bahwa Lin Tian benar-benar bisa mengabaikan racun itu. Di sisi lain, Langit Belati Beracun kesal dan berkata, anak ini tidak bisa keluar dari lembah bulan. Oh, benarkah? Lin Tian meraih racun dengan satu tangan, dan sekejap racun itu melesat ke arah orang-orang mereka. Mereka panik dan lari, tapi beberapa yang lambat langsung jatuh dan tewas karena serangan dari cahaya darah mereka sendiri.
Lin Tian mendekat dan berkata, bagi anggota sekte Dewa Jahat, hanya ada satu jalan, kematian. Kau maksud mereka semua mati? Wanita Lu terkejut melihat orang-orang itu mati begitu cepat. Lin Tian mengangguk. Wanita itu bergumam, aku tidak menyangka kelompok Dewa Jahat begitu mengerikan. Lin Tian tak berkata apa-apa, hanya menatap racun itu dan berkata, sayang, racun-racun ini tidak bisa disimpan. Maksudmu? Begitu dikumpulkan, racunnya akan menghilang. Lin Tian menjelaskan. Lu akhirnya paham, pantas saja tidak ada yang bisa mengekstrak racun ini. Tapi setidaknya, racun ini masih bisa digunakan untuk saat ini. Lin Tian tersenyum dan mengulurkan tangan. Kalau tidak mau mati, pegang tanganku. Wanita itu agak malu, tapi demi bertahan hidup, ia pun memegang lengan Lin Tian, dan Lin Tian berjalan sambil menyerap racun dalam tubuh mereka. Begitulah mereka menembus hutan. Langit belati beracun yang mengawasi dari kejauhan tanpa kesal, bagaimana bisa seperti ini? Pada saat itu, cahaya darah muncul dari semak-semak. Cahaya itu berasal dari Xiao Shan. Ia marah, kau pengecut. Tuan, Anda tidak tahu. Orang ini kebal terhadap racun, jawab langit belati beracun. Apa yang ditakutkan dari racun itu? Racun ini mengerikan. Sekali terkena, tubuh akan lumpuh, dan roh pun akan mati. Xiao Shan kesal, sampah. Tuan, tolong pikirkan sesuatu, kalau tidak kita tak bisa melewatinya, apalagi menangkapnya. Langit belati beracun cemas. Xiao Shan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Menunggu? Ya, tunggu dia keluar. Langit belati beracun terdiam, lalu hanya bisa menunggu dengan kesal dalam hati. Anak ini, bagaimana dia bisa kebal racun? Bukan hanya dia, para anggota Dewa Jahat pun penasaran. Di hati Xiao Shan, ia bergumam, nanti kalau aku menangkap anak ini, aku akan cari tahu seperti apa tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Lin Tian dan wanita Lu berhasil melewati hutan. Di balik hutan itu, tampak hamparan bunga dan tanaman. Wanita Lu segera menarik tangannya dan menatap bunga-bunga itu. Tempat ini belum pernah didatangi siapapun. Lin Tian berkata, ini adalah pusat dari hutan racun, dan di tengahnya terdapat banyak rumput cahaya ilahi. Benarkah? Wanita Lu terkejut. Lin Tian berjalan ke arah bunga-bunga itu, dan akhirnya menemukan banyak Shengguang Cao, rumput cahaya suci, di antara bunga-bunga yang mulai layu. Saat melihat rumput itu yang bersinar terang, wanita Lu sangat kagum. Benar-benar ada. Dan banyak sekali. Kita bisa menukar rumput ini dengan banyak poin. Lin Tian menatap rumput itu dengan senyum puas di wajahnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?